warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Murfiah dengan NIM C1C022117. Di sini, guna memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Teknik Pengambilan Sampel. Pengertian sampel dan populasi. Populasi merupakan total keseluruhan objek penelitian, dan sampel merupakan bagian yang terdapat dalam populasi. Mudahnya, di dalam populasi terdapat sampel. Perbedaan antara kedua hal tersebut terletak pada jumlahnya. Dalam pengambilan sampel dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, sampel harus memenuhi beberapa syarat, antara lain dapat mewakili populasi, mudah dilaksanakan, informatif, serta tepat dan akurat. Kegiatan pengambilan sampel dapat dilakukan ataupun tidak dilakukan dalam suatu penelitian. Terdapat beberapa kondisi yang membuat penelitian membutuhkan pengambilan sampel dalam suatu populasi. Yang pertama, ukuran populasi yang terlalu besar, efisiensi dari segi biaya, efisiensi dari segi waktu, sumber daya menjadi lebih efisien, dan yang terakhir, penelitian tidak mungkin menggunakan populasi. Pengertian teknik sampling. Teknik pengambilan sampel sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu random sampling yang disebut juga sebagai probability sampling, dan non-random sampling yang juga dikenal sebagai non-probability sampling. Penentuan dan pengambilan sampel harus sesuai dengan besar kecilnya sampel yang digunakan sebagai sumber data yang sebenarnya, dengan memperhatikan sifat dan persebaran populasi, sehingga sampel yang dihasilkan bersifat representatif atau mewakili populasi. Dan teknik pengambilan sampel. Tujuan peneliti mengambil sampel adalah untuk memperoleh informasi tentang objek penelitian dengan hanya mengamati sebagian dari populasi. Selain itu, tujuan pengambilan sampel dalam penelitian adalah untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga, serta menghasilkan informasi atau makna yang lebih akurat dengan kondisi yang masih baik. Tahapan teknik pengumpulan sampel. Yang pertama, mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan ukuran sampel, menentukan kriteria sampel, menentukan metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Jenis teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel secara kasar dibagi menjadi dua area, yaitu sampling probabilitas atau sampling acak, yaitu teknik sampling acak dan non-probabilitas, atau non-random sampling, yaitu teknik yang tidak disengaja. Masing-masing teknik pemindaian ini memiliki variasi lain. Probability sampling. Teknik sampling ini merupakan pengambilan sampel yang dilakukan secara random atau secara acak. Teknik pengambilan sampel ini yang menawarkan peluang sama untuk setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih sebagai anggota sampel. Sampling probabilitas dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematis, pengambilan sampel acak berstrata, pengambilan sampel acak berdasar area, dan multi-stage sampling. Pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Terdapat 3 cara dalam menggunakan teknik itu, yaitu cara undian, cara tabel bilangan random, dan dengan menggunakan komputer untuk mengacak, misalnya dengan bantuan SPSS. Pengambilan sampel acak sistematis atau systematic random. Pengambilan sampel dengan teknik ini menentukan sampel awal secara acak, setelah itu sampel selanjutnya dapat dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Pola umum untuk teknik ini adalah mengambil kelipatan dari jumlah anggota populasi dikalikan dengan jumlah sampel yang diambil oleh peneliti. Pengambilan sampel acak berstrata atau strati atau ice random sampling. Teknik pengambilan sampel acak bertingkat dilakukan dengan menetapkan sampel serta mengelompokkan anggota populasi ke dalam kelompok tingkat tertentu seperti rendah, sedang, atau tinggi. Pengambilan sampel acak berdasar area atau cluster random sampling. Dengan teknik ini, subjek penelitian dikelompokkan menurut wilayah atau tempat tinggal penduduk. Tujuannya adalah menjelajahi salah satu bagian berbeda dari area tertentu. Area sampling atau multi-stage sampling. Prosedur pengujian multitahap adalah kombinasi dari beberapa prosedur pengujian secara bersamaan dengan tujuan agar efektif dan efisien. Jadi, 2 teknik pengambilan sampel yang digunakan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan teknik pengambilan sampel ini yaitu menentukan populasi dan strata, menghitung ukuran sampel dengan memilih item secara acak dari setiap strata, dan mengacak ulang ukuran sampel pada strata terakhir.
dan probability sampling. Dalam teknik ini, pengambilan sampel dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak memberikan peluang atau peluang yang sama kepada setiap objek atau anggota populasi yang dipilih. Untuk pengambilan sampel, teknik pengambilan sampel dengan probabilitas cocok ketika dipilih untuk sampel populasi yang spesiesnya tidak terbatas atau ukuran anggota populasi tidak ditentukan sebelumnya, atau bahkan tidak dapat ditentukan. Ada 4 jenis teknik non-probability sampling, yaitu sampling incidental, sampling purposive, sampling bola salju, dan sampling kuota. Yang pertama, sampling incidental atau reliance effect sampling. Teknik pengambilan sampel incidental sampling dapat menentukan sampel secara acak atau random. Peneliti mengambil sampel dari orang-orang yang kebetulan mereka temui saat itu. Sampling purposive or judgment sampling. Teknik sampling target adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pendapat peneliti sampel mana yang paling tepat dan bermanfaat, serta dianggap tepat untuk mewakili atau mewakili populasi. Sampling bola salju, snowball sampling. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara atau korespondensi dengan sampel sebelumnya. Sampling kuota. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan kuota atau jumlah sampel penelitian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.